lengkap Abu Nawas, sang penyair legendaris yang penuh warna. Abu Nawas, atau nama lengkapnya Abu Yalai Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah salah satu penyair Arab terbesar dalam sejarah Islam. Ia lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahvaz, Persia sekarang Iran. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang sedang berada di puncak kejayaannya, Abu Nawas dikenal karena kecerdasannya, kemampuan sastranya yang luar biasa, serta cerita-cerita jenaka yang membuatnya tetap hidup dalam ingatan hingga kini. Asal-usul dan kehidupan awal. Abu Nawas lahir dari keluarga dengan latar belakang campuran. Ayahnya, Hani, adalah seorang Arab dari suku Bani Hakam, sementara ibunya adalah seorang wanita Persia. Ayahnya meninggal ketika Abu Nawas masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan sederhana. Kehidupan awalnya yang penuh keterbatasan membentuk kecerdasan dan kelihayannya dalam bertahan hidup. Di masa mudanya, Abu Nawas belajar dasar-dasar agama Islam, bahasa Arab, dan tata bahasa. Kecerdasannya sudah terlihat sejak dini, terutama dalam penguasaan bahasa dan bakatnya dalam puisi. Ia sering bermain kata-kata dan menunjukkan kemampuan mengolah bahasa yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Ketika beranjak remaja, Abu Nawas dikirim ke Basra, salah satu pusat ilmu pengetahuan dan budaya Islam pada masa itu. Di sana, ia berguru kepada penyair besar Walibah bin Al-Hubab yang menjadi mentornya. Walibah melihat potensi besar dalam diri Abu Nawas dan membimbingnya untuk menguasai seni puisi serta retorika. Di bawah bimbingan Walibah, Abu Nawas mulai dikenal sebagai seorang penyair berbakat. Perjalanan ke Baghdad, awal ketenaran. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Basra, Abu Nawas pindah ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Pada abad ke-8, Baghdad adalah pusat peradaban dunia. Kota ini dipenuhi oleh para ilmuwan, sastrawan, filsuf, dan seniman yang berkumpul untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan seni. Di Baghdad, Abu Nawas menemukan tempat yang tepat untuk menunjukkan bakatnya. Ia dengan cepat mendapatkan perhatian para bangsawan dan pejabat istana karena puisinya yang indah, jenaka, dan cerdas. Karyanya tidak hanya memukau, tetapi juga mampu menggambarkan realitas sosial dengan humor yang tajam. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi penyair istana oleh Khalifah Harun al-Rasyid, salah satu khalifah Abbasiyah paling terkenal. Hubungan antara Abu Nawas dan Harun al-Rasyid menjadi salah satu bagian paling menarik dalam hidupnya. Harun al-Rasyid menghargai bakat Abu Nawas, tetapi sering menguji kecerdasannya melalui berbagai tantangan. Banyak kisah populer menceritakan bagaimana Abu Nawas mampu mengatasi situasi sulit dengan kelicikan dan kecerdasannya yang luar biasa. Karya dan gaya penulisan Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai penyair yang serba bisa. Ia menulis dalam berbagai tema, dari humor, cinta, anggur, hingga puisi religius yang mendalam. Berikut adalah tema utama dalam karyanya. Pertama, puisi Anggur Hamriyah. Abu Nawas sering menulis puisi yang menggambarkan kegembiraan dan kebebasan, termasuk puisi tentang anggur dan pesta. Meskipun dianggap kontroversial, puisi-puisi ini sebenarnya penuh dengan simbolisme. Abu Nawas menggunakan anggur sebagai metafora untuk kebebasan, kreativitas, dan pencarian kebahagiaan. Kedua, puisi cinta. Dalam puisinya, Abu Nawas memuja kecantikan manusia dan menggambarkan cinta dengan cara yang sangat puitis. Karya-karyanya menggambarkan kehalusan perasaan dan keindahan hubungan manusia. Ketiga, puisi jenaka dan satir. Abu Nawas memiliki kemampuan luar biasa untuk mengejek kepura-puraan dan kebodohan dalam masyarakat. Ia menggunakan humor dan satir untuk menyampaikan kritik sosial yang tajam namun menghibur. Keempat, puisi religius Zuhdiyah. Di akhir hidupnya, Abu Nawas menulis puisi-puisi yang penuh dengan penyesalan dan pengabdian kepada Allah. Karyanya mencerminkan perjalanan spiritual dan pencariannya akan makna kehidupan. Abu Nawas adalah salah satu penyair yang mampu menggabungkan humor, keindahan bahasa, dan makna mendalam dalam setiap karyanya. Kisah-kisah legendaris Abu Nawas. Selain dikenal karena puisinya, Abu Nawas juga menjadi tokoh utama dalam berbagai cerita rakyat yang menggambarkan kecerdasannya,
Banyak kisah populer menceritakan bagaimana ia mengatasi tantangan dari Khalifah Harun al-Rasyid atau orang-orang yang mencoba menjatuhkannya, menipu penjaga istana. Suatu hari, Harun al-Rasyid menantang Abu Nawas untuk memenjarakan dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berpura-pura mencuri dan menyerahkan dirinya kepada penjaga istana. Penjaga itu segera memenjarakannya, dan Abu Nawas memenangkan tantangan tersebut, mengakali orang kikir. Dalam cerita lain, Abu Nawas berhasil mengakali seorang pedagang kikir yang tidak mau memberinya makanan. Ia menggunakan kecerdasannya untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan tanpa melanggar aturan. Kisah ini menunjukkan kecerdikan Abu Nawas dalam mengatasi masalah sehari-hari. Di akhir hidupnya, Abu Nawas berubah menjadi lebih religius. Ia meninggalkan gaya hidup bebasnya dan mulai merenungkan kehidupan serta dosa-dosanya. Puisi-puisinya pada masa ini dipenuhi dengan penyesalan, taubat, dan pengabdian kepada Allah. Abu Nawas meninggal di Baghdad sekitar tahun 814 Masehi. Ada berbagai pendapat tentang penyebab kematiannya. Tetapi yang pasti, ia meninggalkan warisan besar dalam dunia sastra Arab. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar dalam sejarah Islam. Karyanya tidak hanya menjadi bagian penting dari sastra Arab, tetapi juga menjadi simbol kecerdasan dan humor. Kisah-kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu tokoh legendaris yang tak pernah dilupakan. Berikut adalah beberapa puisi terkenal dari Abu Nawas yang mewakili berbagai tema dalam karyanya. Pertama, puisi Taubat. Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tak sanggup menghadapi api neraka. Maka terimalah taubatku dan ampunilah dosa-dosaku. Karena hanya Engkau yang Maha Pengampun dan Pemberi rahmat. Dosaku begitu besar, tapi ketika kuingat betapa besar ampunanmu, hatiku dipenuhi harapan, dan aku pun merasa lega. Jika Kau hanya menerima hamba-Mu yang taat, kepada siapa lagi orang-orang berdosa memohon ampun? Jika Kau hanya mengasihi hamba-Mu yang baik, kepada siapa lagi orang-orang yang bersalah berlindung? Ya Allah, ampunilah aku, karena Engkaulah yang menciptakanku. Aku ini hanyalah seorang hamba yang lemah, yang penuh dosa dan salah. Puisi ini menggambarkan rasa rendah hati dan kejujuran Abu Nawas dalam memohon ampun kepada Allah. Kedua, puisi tentang kehidupan dan anggur. Anggur adalah teman sejati yang menyertai dalam malam-malam panjang. Dengan segelas anggur, dunia terlihat lebih cerah dan penuh warna. Janganlah kau menghukumi sebelum kau memahami. Hidup ini singkat, jati nikmatilah dengan penuh cinta. Namun di balik segelas anggur, ada pelajaran tersembunyi bahwa kebahagiaan sejati tak selalu ada dalam dunia ini. Abu Nawas menggunakan anggur sebagai simbol untuk menggambarkan pencarian kebahagiaan dan makna hidup. Ketiga, puisi cinta. Wahai angin yang lembut, sampaikan salamku kepada kekasihku di kejauhan. Katakan padanya bahwa aku tak pernah lupa akan senyumnya. Aku hidup di bawah bayang-bayang cintanya. Di setiap malam yang sunyi, hatiku memanggil namanya. Meski ia tak mendengar, jika ia tahu betapa aku mencintainya, ia akan mengerti bahwa cintaku adalah lautan yang tak bertepi dan tak pernah surut. Puisi cinta Abu Nawas dikenal akan kelembutannya dalam menggambarkan perasaan hati. Keempat, puisi tentang kebodohan dan kepura-puraan. Dalam puisi ini, Abu Nawas mengejek orang-orang yang berpura-pura baik. Aku lihat manusia sibuk dengan topengnya, menutupi hati yang penuh dusta. Mereka bicara tentang kebaikan, tapi perbuatannya mengundang kehancuran. Aku tak ingin menjadi seperti mereka yang berlomba-lomba dalam kemunafikan. Lebih baik aku menjadi diriku, meski penuh dosa, tapi jujur dalam kehidupanku. Puisi ini menunjukkan kecerdasannya dalam mengeksplorasi tema kritik sosial dengan humor dan ironi. Kelima, puisi tentang dunia dan akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan, layaknya bayangan yang cepat berlalu. Janganlah terlalu mencintainya, karena ia tak akan setia padamu. Keindahannya hanyalah fata morgana yang menggoda manusia untuk lupa, tapi akhirat adalah tempat yang abadi. Di sanalah kebahagiaan sejati menanti. Wahai manusia, jangan tertipu oleh dunia. Bersiaplah untuk perjalanan panjang.
Karena hidup ini hanyalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Puisi ini mencerminkan kebijaksanaan Abu Nawas dalam memahami makna kehidupan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.